Para saudara, jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus tentang keluarga. Sekedar sharing untuk kita semua dari pengalaman dan pengamatan kami dalam pelayanan rohani dan pergaulan dengan banyak keluarga memperlihatkan bahwa fase yang paling rapuh dalam membangun keluarga adalah fase antara tahun kedua sampai tahun kelima. Meskipun hal ini tidak mutlak juga, karena ada juga yang mengalami pergolakan hidup berkeluarga setelah membangun rumah tangga belasan tahun lamanya. Tetapi kita berbicara secara umum, demikian. Jadi fase yang paling rapuh, secara umum 2-5 tahun. Seringkali orang menyebutnya sebagai fase penyesuaian diri, periode penyesuaian diri. Karena itu fase ini adalah fase rentan. Fase ini ditandai dengan hilangnya ketertarikan secara fisik terhadap pasangan, entah karena rasa bosan atau karena kesibukan dengan pekerjaan, sehingga perhatian kepada pasangan sangat berkurang. Gagalnya penyesuaian diri terhadap pasangan seringkali membawa pada situasi yang buruk. Di pihak lain, pasangan menuntut hal yang lebih sebagaimana impiannya selama pacaran dulu. Tidak terpenuhinya impian masa muda membawa relasi suami istri pada relasi yang hambar, tanpa makna, tanpa arti kehadiran orang lain. Fase ini juga ditandai dengan belum atau tidak stabilnya ekonomi keluarga, ditambah lagi kehadiran anak-anak yang memerlukan perhatian yang total, perhatian lebih dari pihak suami istri. Banyak yang mengakui fase ini adalah fase tersulit, periode tersulit dalam relasi suami istri, dalam pernikahan yang baru. Tidak sedikit pasangan menikah dengan gamblang berkata, "Saya tidak dapat lagi mencintainya. Dia tidak seperti dulu lagi." Atau dia telah berubah total. Atau juga saya salah pilih, saya kira dia seperti ini, seperti itu. Atau bahkan yang paling parah, memutuskan, saya ingin cerai saja. Namun demikian ada juga yang mengakui dengan jujur, jika pasangan dapat melewati fase ini, maka keluarga akan tetap bertahan karena keduanya sudah teruji dalam menghadapi situasi-situasi sulit dan menerima kesulitan-kesulitan sebagai bagian yang harus dilewati oleh pasangan suami istri yang baru. Memang kita harus mengakui cinta suami istri berawal dari daya tarik fisik, lalu mungkin juga pada pribadinya yang menarik. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, ketika cinta menjadi melulu daya tarik fisik, pasangan suami istri menjadi sangat mudah rapuh. Bila mana rasa sayang tadi berkurang dan daya tarik fisik mulai memudar. Maka menurut Paus Fransiskus sangat pentinglah mendampingi keluarga-keluarga muda supaya semakin memperkaya dan memperdalam keputusan sadar dan bebas mereka untuk saling memiliki dan mencintai satu sama lain seumur hidup. Kerapuhan yang terjadi dalam keluarga-keluarga baru seringkali terjadi karena masa pertunangan yang tidak cukup lama, meskipun ini bukan hal yang mutlak juga. Baru kenalan sebentar, langsung membuat keputusan untuk menikah, membangun keluarga. Padahal dia tidak mengenal dengan baik cowok atau cewek yang akan hidup bersamanya selama sisa hidupnya yang akan datang. Mempercepat keputusan menikah dapat membawa persoalan setelah pernikahan, terutama fase yang kami sebut di atas. Lalu yang lebih masalah lagi, pasangan itu sendiri tidak cukup matang baik secara usia, umur, maupun secara psikis, masih kekanak-kanakan. Banyak pasangan muda yang masih usia SMA memutuskan untuk menikah.
Tantangan pendampingan keluarga dalam fase awal hidup berkeluarga adalah membantu pasangan menyadari bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang sekali dibangun lalu selesai. Artinya keluarga itu ibaratnya seperti membangun sebuah rumah. Tidak mungkin sekali jadi, pasti harus melewati tahap-tahap tertentu. Bahkan hidup berkeluarga, seperti juga cara hidup lain, tidak pernah selesai. Ia harus diperbaharui terus-menerus, melewati berbagai gelombang kehidupan yang harus dihadapi. Perkawinan sebagai sakramen sama sekali tidak menjamin bahwa tidak ada kesulitan dalam hidup berumah tangga. Namun demikian, demi persatuan yang tak terbatalkan ini, suami istrilah yang menjadi pemeran utama. Seperti dalam film atau drama, mereka tidak lagi menjadi artis atau aktor yang memerankan tokoh tertentu atau pribadi lain yang bukan dirinya. Jika dalam seni peran orang bisa berpura-pura, tidak demikian halnya dalam keluarga. Maka merekalah yang menjadi pelaku utama hidup mereka sendiri. Mereka menjadi tuan atas sejarah dan hidup mereka. Karena mereka yang membuat keputusan. Mereka menjadi pencipta rencana-rencana yang dilaksanakan bersama. Mereka harus menghadapi setiap persoalan. Mereka bukan lagi sedang memerankan tokoh-tokoh tertentu. Sejarah itu punya mereka sendiri, yang dibangun oleh tangan-tangan mereka. Mereka sendirilah yang merajuk kehidupan dengan segala pahit dan getirnya. Pandangan mereka sekarang harus diarahkan ke depan, yang harus dibangun hari demi hari dengan bantuan rahmat Allah. Dan justru karena alasan inilah pasangan tidak dapat diharapkan sempurna. Jangan menuntut orang lain sempurna sesuai dengan ukuran yang standar, sesuai dengan ukuran dan standar yang kita buat. Jadi sekali lagi, jangan menuntut orang lain sempurna, lalu diri kita sendiri menjadi standar dan ukuran bagi pasangan. Itu sempurna menurut kita. Masing-masing harus menyingkirkan semua ilusi pribadi dan menerima pasangan apa adanya sebagai suatu proses yang belum selesai, yang perlu bertumbuh, yang sedang berjalan. Impian masa muda kita bisa jadi kita paksakan kepada pasangan, sementara pasangan tidak mampu untuk memenuhinya. Maka Paus Fransiskus mengingatkan agar semua ilusi itu harus disingkirkan. Lalu dikatakan juga, sikap kritis terus-menerus terhadap pasangan menunjukkan bahwa perkawinan tidak diandaikan sebagai proyek untuk dikerjakan bersama-sama dalam kesabaran, pengertian, toleransi, dan kemurahan hati. Dalam situasi yang menyingkirkan hal-hal di atas karena sering kritis terhadap pasangan, perlahan-lahan cinta akan diganti dengan pandangan yang menyelidik dan keras, dengan kontrol manfaat dan hak-hak pribadi, dengan protes-protes, dengan persaingan dan pembelaan diri. Nah, di sini muncul egoisme yang besar dengan ingin menang sendiri dan mau menguasai pasangan secara tidak adil. Tidak sedikit terjadi cinta diukur dengan manfaat dan hasil, bahkan kepuasan materi. Dalam situasi ini pasangan suami istri menjadi tidak mampu saling mendukung untuk pendewasaan satu sama lain. Inilah realitas yang sering terjadi oleh pasangan muda. Kalau suami istri jujur, ini sering terjadi, yaitu bagaimana egoisme memikirkan diri sendiri begitu kuat pada tahap awal perkawinan. Seringkali pasangan lebih suka menuntut daripada berkorban terhadap yang lain. Lalu saudara, apakah orang harus berputus asa menghadapi situasi ini? Tentu tidak. Tidak perlu mempersalahkan situasi. Apalagi pasangan, karena hanya akan menciptakan situasi semakin runyam, semakin buruk. Kesadaran tidak ada gading yang tidak retak, dalam peribahasa bahasa Indonesia, dan bahwa perkawinan tidak pernah sempurna dan terus-menerus diperbaharui,
harus selalu menjadi bagian dari pemahaman pribadi masing-masing. Pentingnya sikap kerelaan dan penerimaan akan menjadi energi baru dalam menghadapi setiap persoalan. Menurut Paus Fransiskus, proses perjalanan tahap awal hidup berkeluarga akan mengalami berbagai tahap yang meminta untuk saling memberi diri dengan murah hati. Dari kesan awal dengan rasa ketertarikan yang kuat menuju kebutuhan pasangan yang dianggap sebagai bagian dari hidupnya. Dari tahap ini kemudian melangkah ke rasa saling memiliki, kemudian ke pemahaman tentang hidup sebagai rencana bersama, lalu menuju kemampuan menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebutuhan sendiri, atau kesukacita melihat perkawinan sebagai kebaikan masyarakat. Jadi di sini Paus memberikan beberapa tahap. Sekali lagi diulangi. Pertama, dari kesan rasa ketertarikan kepada kebutuhan pasangan sebagai bagian kebutuhannya. Ketertarikan di sini adalah ketertarikan fisik, tetapi ini tidak cukup, perlu melangkah kepada kebutuhan pasangan. Kedua, dari tahap pertama ini ke tahap saling memiliki, bukan secara egois, tetapi kepada pemahaman hidup bersama sebagai pemahaman hidup sebagai rencana bersama. Keluarga itu ada untuk dibangun bersama dan melangkah bersama, maka perlu rencana bersama. Lalu yang ketiga, menempatkan kebahagiaan pasangan di atas kebutuhan sendiri. Tahap ini menarik. Orang tidak lagi melihat apa yang bahagia bagi dirinya, melainkan kebahagiaan bagi pasangan, bahagia bagi pasangannya. Lalu tahap terakhir, sukacita, memandang perkawinan sebagai suatu kebaikan bagi masyarakat. Artinya keluarga ada untuk membangun masyarakat. Masyarakat yang baik muncul dari keluarga yang baik, dan anggota keluarga yang baik muncul dari pasangan suami istri yang baik dan harmonis dalam membangun keluarga. Harmonis bukan berarti keluarga tanpa persoalan, tetapi bagaimana menghadapi persoalan secara bersama untuk membangun masa depan keluarga yang lebih baik. Di atas semua tahap ini yang paling mendasar adalah pengorbanan untuk saling memberi diri dengan murah hati. Hanya dengan pengorbanan terhadap orang lain, terhadap pasangan, maka didirikanlah dasar bagi keempat hal di atas. Pengorbanan dan saling memberi diri dengan murah hati menjadi dasarnya. Lalu lebih lanjut, Paus Fransiskus mengatakan bahwa pendewasaan kasih berarti belajar berunding. Berunding bukan saja soal mengambil keputusan, tetapi juga tentang seni mendengarkan pasangan. Jadi mendengar pasangan itu sebuah seni tersendiri. Dalam berunding, setiap pasangan diberi kesempatan untuk bebas mengemukakan apa yang menjadi isi hatinya, dan yang lain belajar mendengar dan penuh kesabaran. Dengan berunding menunjukkan bahwa setiap hal dalam keluarga tidak diputuskan sendiri, tetapi bersama-sama. Mengajak pasangan untuk berunding dan belajar menunjukkan orang keluar dari dirinya sendiri untuk hanya mendengarkan apa kata hatinya, tetapi mau mendengarkan orang lain. Belajar berunding menunjukkan bahwa di sana ada orang lain, yaitu pasangan, suami atau istri. Kehadirannya diperhitungkan. Apa yang menjadi kesulitan dewasa ini, terutama keluarga-keluarga muda, adalah sulitnya mendengarkan pasangan. Orang tidak memiliki kesempatan untuk memberi waktu, hati dan telinganya untuk pasangan. Yang ada hanya tuntutan. Suami menuntut pasangannya untuk mendengarkan dan juga sebaliknya. Sementara sesungguhnya kebutuhan mendengarkan menjadi kebutuhan mendasar untuk pertumbuhan sebuah keluarga. Lalu menurut Paus, jauh dari rasa egois atau hitung-hitungan, perundingan itu merupakan latihan kasih timbal balik. Jalinan pemberian dan pengorbanan timbal balik demi kebaikan keluarga. Pada setiap tahap baru hidup perkawinan, perlulah pasangan duduk bersama
dan merundingkan lagi berbagai persetujuan, sehingga tidak akan ada pemenang dan pencundang, melainkan kedua-duanya adalah pemenang. Di dalam keluarga, keputusan tidak dapat dibuat secara sepihak, karena setiap pasangan berbagi tanggung jawab untuk keluarga. Namun setiap keluarga itu unik, dan setiap perkawinan merupakan perpaduan yang berbeda. Karena perbedaan dan keunikan itulah, maka perlu adanya perundingan. Perlu saling mendengarkan satu sama lain. Betapa sulitnya berunding dan saling mendengarkan ketika setiap individu tetap berpegang pada prinsip hidupnya sendiri tanpa pernah ingin mengalah. Mendengarkan itu sulit. Di sini perlu menundukkan egoisme dirinya. Paus Fransiskus berusaha membongkar semua kesulitan yang tersembunyi yang seringkali dihadapi oleh keluarga-keluarga muda. Dia mengatakan bahwa salah satu penyebab retaknya perkawinan, terutama dalam perkawinan yang masih baru, adalah adanya harapan yang terlampau tinggi atas hidup perkawinan. Setiap orang menemukan kenyataan yang lebih terbatas dan lebih sulit daripada yang dibayangkan. Solusinya bukan dengan tergesa-gesa tanpa tanggung jawab berpikir untuk berpisah, melainkan menganggap hidup perkawinan adalah sebuah proses pendewasaan di mana setiap pasangan menjadi sarana Allah untuk mengembangkan pihak yang lain. Tentu saja harapan terhadap pasangan itu sesuatu yang baik. Tetapi dalam kenyataannya harapan terlampau tinggi sementara kenyataan berbicara lain. Mungkin ada pasangan yang berharap hidup perkawinannya bahagia menurut standarnya. Tentu saja ini benar. Tetapi kebahagiaan itu tidak pernah dapat bertumbuh tanpa kesulitan. Bagikan tanaman yang menghasilkan buah yang melimpah, ia harus bertumbuh pelan-pelan menghadapi cuaca yang panas. Demikianlah kebahagiaan yang diharapkan oleh setiap pasangan harus melewati waktu yang panjang dan membosankan untuk meraihnya. Kesabaran menanti diiringi dengan cinta kasih masing-masing pihak tidak pernah sia-sia. Apa yang menjadi kesulitan adalah ketika harapan akan kebahagiaan dan cita-cita tidak kunjung terpenuhi. Orang seringkali kehilangan harapan dan memutuskan tali perkawinan secara tergesa-gesa. Semua pasangan harus tahu, seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, hidup perkawinan adalah sebuah proses pendewasaan. Pendewasaan itu perlu waktu dan menyita pengorbanan dari kedua belah pihak. Sebagai keluarga Katolik, keterlibatan Allah dalam setiap kesulitan yang dihadapi oleh keluarga sangatlah penting. Artinya melibatkan Allah dalam memecahkan persoalan dalam keluarga. Hidup berkeluarga itu sebuah panggilan, bukan tugas. Rahmat Allah yang bekerja dalam usaha untuk memperbaiki setiap situasi sulit yang dihadapi keluarga muda sangatlah penting. Rahmat Allah harus mendapat tempat, sebab perjuangan tanpa bantuan rahmat Allah akan sia-sia dan membuat orang jatuh dalam keputusasaan. Setiap pasangan harus saling mendukung dalam pertumbuhan. Pada setiap tahap yang disebutkan di atas, mereka hendaknya membentuk satu sama lain. Cinta membuat seseorang menunggu yang lain dengan kesabaran. Seorang pekerja seni. Artinya cinta kasih itu seperti seorang yang memiliki kesabaran terhadap sebuah karya seni yang dikerjakannya. Kesabaran yang berasal, yaitu kesabaran berasal dari Tuhan sendiri. Keutamaan kesabaran seringkali menjadi hal yang mahal untuk kita ketika keluarga-keluarga muda berada dalam persoalan yang sulit, persoalan yang pelik. Kalau keluarga itu dibandingkan dengan sebuah karya seni, maka untuk menghasilkan karya seni yang indah perlu kesabaran. Karya seni yang indah tidak pernah dihasilkan dari suatu cara kerja yang tergesa-gesa. Demikianlah keluarga-keluarga muda akan mampu melewati situasi-situasi krisis jika ada kesabaran satu terhadap yang lain. Keutamaan kesabaran itu tidak berjalan sendiri, tetapi didukung oleh sikap saling mendengarkan, sikap penyingkiran egoisme masing-masing,
sikap membiarkan orang lain bertumbuh, dan lain-lain. Di sini dituntut sikap saling mendukung di saat-saat sulit dalam hidup bersama. Tanpa sikap saling mendukung dan saling pengertian, orang akan jatuh pada pengambilan jalan pintas untuk mengakhiri semuanya, mengakhiri hidup berkeluarga ketika kesulitan sulit. Maka ini perlu ditekankan. Semoga saudara mencintai dan memahami kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.